Ya. Sesuai kepercayaan masing-masing nilai. Ibu absen dulu ya. Tolong yang lain perhatikan. Siapa yang nggak masuk hari ini nak? Ayu dan Maui. Keterangannya apa? Alfa semua. Atau ada yang sakit? Oke ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa kemarin? Peredaran darah. Oke, sebelum lebih lanjut lagi seperti biasa ada kesepakatan kelas. Masih setuju dengan kesepakatan kelas ini atau ada tambahan? Dilihat lagi. Yakin? Oke. Kalau ibu tambahkan satu, belajar dengan bahagia, dengan senang, boleh? Kita tambah ya. Belajar dengan bahagia atau senang ya, dengan senang hati. Oke, nomor 7 ya, ditambahkan. Dua, tepuk 3. Ya, ingat? Ada 5 tepuknya. 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, kita latihan dulu. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 3. Nah, 1, 2, 3. Tepuk 5, tepuk 2. Kiri, kanan, kiri. Tepuk 2. Ya. Tepuk 5, tepuk 3. Masih ada ya. Nah, sekarang yang benar ya. Oke. Konsentrasi. Tepuk 2. Yang benar ya. Tepuk 4. Oke, tepuk 5. Sekali lagi, tepuk 2. Sekarang darah itu tugasnya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Darah tugasnya apa? Kemarin yang video kemarin berfungsi untuk Mengantarkan oksigen. betul sekali. Oksigen. Apalagi yang diantarkan? Nutrisi. Nutrisi itu apa sih? Nutrisi apa nutrisi? Ini. Betul sekali. Makanan. Kemana ngirimnya? Iya, betul sekali ya. Jadi darah mengirim oksigen dan tadi makanan ke seluruh tubuh ya. Terus kemarin juga belajar tentang organ peredaran darah. Siapa yang tahu organ peredaran darah apa saja? Ada 2. 1, jantung dan pembuluh darah. 1 jantung, 2 pembuluh darah. Jadi hari ini kita akan praktek tentang frekuensi denyut jantung. Sebelum belajar lebih jauh, di sini ada penilaian-penilaian yang akan Ibu lakukan ya. Nah, hari ini jadi ada beberapa penilaian yang akan Ibu lakukan kepada kalian. Nih, biar kalian fokus ya. Oh, jadi hari ini selain kami belajar itu ada penilaiannya juga. Penilaian apa saja? Nah, kelihatan ya. Nah, di sini ada
Ya. Nah, ini ada rubrik penilaian kelompok, ada 4 kelompok kan? Nih, apa saja sih yang dinilai rubriknya? Nah, persiapan alat dan bahan. Ibu mau tahu lengkap tidak yang disuruh kemarin, bawa apa saja. Kemudian kerjasama dan tanggung jawabnya bagaimana? Ada nggak pengen tahu atau mau belajar untuk pembelajaran hari ini? Terus pada saat presentasinya seperti apa nih? Ya, ada skornya. Nih ya, kriterianya sangat baik apabila skornya 85 sampai 100, baik 70 sampai 74, cukup baik 55 sampai 69, perlu bimbingan di bawah 55. Itu seperti itu ya. Yang terakhir asesmen sumatif. Ada 1 pertanyaan ya. Nanti di akhir pembelajaran sesudah kita refleksi. Sekarang kita ada pertanyaan tidak? Oh, Dimas. Boleh Dimas, silakan. Apakah denyut setiap orang sama? Apakah Denyut nadi setiap orang sama? denyut nadi atau jantung ya? Setiap orang sama, ada yang bisa bantu Ibu? Bagus sekali pertanyaannya ya. Beda, Bu. Apa Yunus? Beda. Beda. Kira-kira kenapa lah beda? Benar tidak? Sekarang benar tidak? Denyut nadi setiap orang itu berbeda, kata Yunus. Ada yang punya pendapat? Pengen ngomong? Bu, kalau kami kan bestie Bu sama ini, misalnya nih Rita sama Okta. Kami berdua bestie Bu, berarti denyut nadinya sama Bu. Apakah seperti itu? Tidak. Ya? Tidak. Kalau tidak, kira-kira kenapa lah? Kalau misalnya denyut nadi seseorang itu beda, alasannya apa? Ya? Aktivitas berbeda, boleh. Apalagi? Ya. Tegaskan ya, memang setiap orang itu memiliki denyut nadi yang berbeda. Salah satunya karena aktivitasnya berbeda. Ada lagi selain aktivitas yang berbeda. Kira-kira apa lah? Nah, kalian sekarang kira-kira di apa? Tahap dewasa, anak-anak atau remaja? Remaja. Nah, kalau ada kategori remaja, dewasa, anak-anak itu berarti menandakan apa? Pertumbuhan. Apalagi? Pertumbuhan perkembangan. Ya, apa yang menunjukkan apa? Oh, ini anak-anak ini. Kalian ini remaja, kalian ini dewasa. Apa yang menunjukkan apa itu? Ya apa? Perbedaan apa? Sesuatu yang terus bertambah. Nah, apa? Betul. Ya. Usia juga menunjukkan pasti denyut nadinya berbeda, ya. Aktivitas. Apalagi? Hah? Terus ada yang suka marah-marah, ada yang apa bahasa kalian low profile, cool ya. Nah itu. Nah iya, yang cool ini beda ini denyut nadinya nih. Nah itu apa? Menandakan apa itu? Ada yang suka marah-marah, oh pasti. Katanya kalau kita kan mengatakan bahwa kalau yang suka emosi itu berarti tekanan darahnya. Nah, jadi kalau denyut nadinya seperti apa kira-kira? Nah, ya itu juga mempengaruhi ya. Emosi, usia, aktivitas, ya. Apalagi banyak faktor, ya. Yang jelas perbedaan kita tidak ada yang sama walaupun bestie tadi ya, walaupun satu saudara kandung tetap berbeda. Iya, ya. Kita aja kakak adik satu kandung sama-sama saudara kandung, sifatnya berbeda, ya kan? Nah, kan? Penampilan juga berbeda, ya. Apalagi itu, paham? Paham ya Dimas? Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya, Amira. Nah, Amira nanya untuk apa sih Bu? Tahu denyut nadi. Nah, jadi
pertanyaan Amira. Ada yang bisa bantu itu? Apa? Kalau di jantung itu periksa denyut nadi itu berhubungan dengan apa? Darah, benar. Denyut nadi. Aku hari ini dengarkan denyut nadinya cepat ya. Berarti aku agak gak enak ya badannya. Nah, itu berhubungan dengan apa? Betul sekali. Ya, kesehatan. Ya. Melalui denyut nadi kita tahu bahwa sekarang kita ini lagi oke, lagi baik-baik saja, sehat, ya. Ada yang misal tahu-tahu denyut nadinya apa? Jantungnya frekuensinya cepat. Nah, lagi apa lagi? Lagi cemas, ya. Nah, itu lagi panik itu pasti cepat. Ya. Nah, itu jadi tujuannya untuk mengetahui denyut nadi tadi itu apa? Mengetahui. Iya, berhubungan dengan kesehatan kita. Ya. Paham? Amira? Ada pertanyaan lain? Cukup? Cukup ya. Penilaian sudah, berarti kita langsung masuk ke pembelajaran. Kita praktek ya. Oh ya, LKPD-nya? Sudah dibuat sampai tadi ya? Ya sudah. Itu apa lagi? Nah ya, oke. Sekarang coba perhatikan LKPD-nya. Sudah kebagian semua? Ini. Coba kalau sudah kebagian semua dilihat, ditunjukkan ke ibu diangkat. Oke, siap. Oke ya. Oke. Sekarang kita lihat sama-sama cara kerjanya ya. Kalau tujuan pasti sudah tahu tadi, sudah dibahas. Alat dan barang lengkap semua bawa? Alat tulisnya siap? Oke, lanjut cara kerja. Mintalah temanmu untuk duduk tenang. Kemudian tempelkan 3 jari tengah di pergelangan tangan. Yang mana sih pergelangan tangan? Ini, bukan ini. Benar ya ini ya. Kemudian sampai terasa denyut nadinya. Hitunglah denyutan nadinya dalam 1 menit. Jadi kalian ngitung denyut nadi selama 1 menit. 1 menit berapa detik? 60. Oke. Kemudian sudah dalam keadaan duduk ya, istirahat. Nah ya, ini ada tabelnya istirahat dan selari. Oke. Pada saat istirahat lagi duduk, kemudian ulangi urutan kerja 2 dan sampai 4. Tapi temennya lari dulu selama di sini 5 menit ya. Ibu minta 3 menit saja. Ya, karena takutnya waktunya nggak cukup. Ya, 3 menit. Jadi ibu kasih tahu lintasannya. Coba perhatikan. Ini kan kalian ada 4 kelompok, kanan dan kiri ya, dari kiri ibu. Yang bagian kelompok ini 1, 2, 3, 4. Oke, 3 dan 4 lintasannya dari di sana sampai ke rak sepatu. Selama 3 menit lari. Ya, larinya santai, jangan sprint. Ya, oke. 1, 2 lintasannya dari ujung sampai ke situ ya, samakan. Baru sampai otak. Paham? Larinya jangan kenceng ya nak ya. Santai. Ya. Nah sekarang ibu ini dulu. Bingung nggak? Jadi yang kalian kan ada 1 kelompok ada 6 atau 5 orang ya. Silakan bagi kelompoknya tugasnya yang lari nyatet, nyatet sama meriksa denyut 1 orang. Kemudian timernya yang megang waktu ya. Pakai HP boleh. Kalau sudah selesai, iya. Tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada? Oh, ini. Malam itu waktunya.
denyut nadi jantung normal. Ini pada umumnya ya Nak ya. Nih. Pada saat istirahat biasanya tuh 60 sampai 100. Ya. Coba kalian perhatikan yang kalian lakukan tadi. Praktek kalian lakukan. Apakah ada yang lebih dari 100? Pada saat istirahat, tidak ada ya. Kisarannya 60 sampai 100. Nah, ini yang kedua, denyut nadi jantung setelah berlari. Ya, rata-rata tadi istirahatnya 60 sampai 100 ya. Kemudian setelah lari tergantung usia. Kalian usia berapa? Di bawah 20 tahun. Berarti di bawah 95 sampai 170. Si Sakina tadi paling tinggi 150. Ya. 150. Oke ya, berarti benar ya. Nah, sudah selesai. Silakan dibahas. Kemudian buat pembahasannya, kesimpulannya. Ya, habis itu presentasi kita ya. Iya. Langsung saja lah ya. Tadi sudah apa? Dari hasil pengamatan itu sekalian kan tadi pembahasannya sudah dibuat? Sudah ya? Sudah, langsung saja ya. Silakan kelompok 1. Pembahasan ini sama kesimpulan. Ya. Mantap ya kota tengah ya. Kekuatan dan irama jantung. Denyut nadi seseorang berbeda-beda dan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya adalah usia, aktivitas fisik, tingkat kebugaran, suhu udara, emosi, Aktivitas seperti berlari, denyut nadi akan meningkat atau tinggi karena ketika sedang berlari tubuh akan memerlukan oksigen lebih banyak untuk menghasilkan energi. Inilah yang membuat jantung. Sudah selesai ya presentasinya. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Kamu keren. Saya keren. Kamu keren. Kita keren. Selalu. Ya, bagus. Sudah presentasi, baik. Kita sama-sama bagaimana kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Apa tadi kesimpulannya sudah dibuat kan tadi? Apa? Ayo. Ternyata faktor yang mempengaruhi denyut jantung itu seperti apa? Sebutkan. Usia, aktivitas, kesehatan, berat badan, emosi, terus tinggi badan. Itu ya. Terus denyut nadi yang bagaimana yang detaknya tidak terlalu cepat pada saat istirahat. Bagaimana setelah berlari frekuensinya lebih tinggi, lebih cepat ya. Nah itu. Oke, sekarang bagaimana perasaannya setelah mempelajari denyut jantung pada manusia? Bahagia. Kalau bahagia senyum ya. Senyum dulu. Bahagia. Oke. Pengalaman baru apa yang kalian dapat? Nah, tahu denyut jantung. Terus jadi juga denyut jantung setiap orang tidak sama. Ya, banyak faktor yang mempengaruhi. Apalagi? Cukup? Cukup. Oke. Kemudian ada saran atau masukan untuk pembelajaran selanjutnya? Bagaimana? Cukup? Oke. Untuk pembelajaran tugas untuk IPA minggu depan kalian baca bab 4 ya. Sampai di sini tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup? Baik.
pertanyaannya. Jelaskan perbedaan denyut jantung manusia dalam kondisi istirahat dan setelah melakukan aktivitas. Selembar? Ya, kelihatan ya. Jelaskan perbedaan denyut jantung manusia dalam kondisi istirahat dan setelah melakukan aktivitas yang tadi ya, setelah berlari. Jelaskan bagaimana ya. Oke. Sudah? Kalau sudah, silakan kumpul beserta LKPD-nya tadi ya. Sudah dikumpul semua? Sudah. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih, Ibu akhiri.